Ya, masih bersama kami dalam Prajurit, kita masih membahas tentang membentuk prajurit profesional bersama Kapten Sus Rindar Nur Arifianto, Kepala Penerangan dari Lanut Adi Sumarmo. Tadi kita sudah berbincang di awal kaitannya dengan prajurit yang profesional itu seperti apa, kemudian peran atau fungsi dari Lanut Adi Sumarmo di sini dalam membentuk prajurit profesional. Dikatakan bahwa Lanut Adi Sumarmo merupakan lanut pendidikan. Baik. Nah, ini boleh dijabarkan di sini, dijelaskan. Baik, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa tugas pokok Lanut Adi Sumarmo dalam hal ini adalah melaksanakan fungsi pendidikan, kemudian melaksanakan operasi udara, kemudian yang terakhir melaksanakan pembinaan potensi kedirgantaraan. Jadi Lanut Adi Sumarmo itu membawahi lima skadron pendidikan. 5 skadron pendidikan itu 401, 402, 403, 404, kemudian 405. Di skadron pendidikan 401 itu di sana digembleng atau dididik perwira. Jadi alih golongan dari bintara menuju perwira itu pendidikannya dilaksanakan di 401, skadron pendidikan 401 tersebut. Oke, misalnya kalau itu tugasnya di daerah lain itu pasti ke situ nanti untuk bisa menjadi perwira tadi. Jadi seorang bintara, seorang prajurit dengan golongan bintara ketika akan menjadi seorang perwira, tentunya akan dilakukan seleksi lagi. Jadi benar-benar itu dilaksanakan seleksi seperti ketika mereka mau masuk jadi militer lagi. Semua seleksi kesehatan, jasmani, kemudian kesehatan dalam, kemudian psikologi, kemudian akademis setiap bintara tersebut. Itu semua diseleksi dan ditandingkan. Jadi prajurit-prajurit bintara yang seluruh Indonesia itu tadi didatangkan, diseleksi. Kemudian didatangkan ke Solo untuk dilaksanakan seleksi, kemudian nanti dilaksanakan pendidikan selama kurang lebih 1 tahun di Lanut Adi Sumarmo ini. Gitu. Jadi selain melaksanakan pendidikan stupa atau sekolah pembentukan perwira yang tadi saya sampaikan alih fungsi tadi, itu Skadip 401 juga melaksanakan pendidikan pertama perwira PSDP. Yang menarik di sini adalah Dikmama PSDP ini kita menyiapkan penerbang-penerbang untuk TNI Angkatan Laut maupun TNI Angkatan Darat. PSDP kalau dulu masih TNI, jadi Angkatan Udara itu juga ada, sumber dari PSDP tersebut. Tapi sekarang sudah tidak karena kebijakan pimpinan. Kemudian sekarang khusus menyiapkan penerbang-penerbang untuk TNI Angkatan Laut maupun Angkatan Darat, Angkatan Darat maupun Angkatan Laut, seperti itu. Dilaksanakan pembentukan sekolahnya di 401. Kemudian di skadron pendidikan 402 itu di situ dilaksanakan proses pembelajaran tingkat dasar maupun tingkat lanjut elektronika. Jadi di situ bagaimana seorang tamtama ataupun bintara operasional yang dia dididik untuk mampu mengawaki radar. Ya, jadi setelah mereka lulus sebagai tamtama ataupun sebagai bintara, untuk yang kecabangannya atau kejuruannya itu radar, nanti disekolahkan lagi di 402. Skadik 402 ini di situ nanti digembleng dan dikenalkan bagaimana cara mengoperasikan radar, bagaimana cara perawatan radar, kemudian bagaimana komunikasi antar satuan radio, seperti satuan radar gitu. Itu nanti digembleng di situ di 402 ya. Di 402, di Skadik 402 itu tugasnya seperti itu. Kemudian Skadik 403, di skadron pendidikan 403 itu seperti kita ketahui itu skadron pendidikan yang tugasnya adalah mendidik seorang bintara.
mendidik seseorang untuk menjadi bintara. Dan di situ pun ada 2 pendidikan yang dilaksanakan. Satu adalah pendidikan pertama. Pendidikan pertama itu adalah yang tadi sama seperti di 401 adalah mengubah mindset dari sipil menjadi militer yang tentunya berjiwa sabta marga. Kemudian yang kedua adalah alih golongan dari tamtama ke bintara. Dan itu konsep secara konsepnya hampir sama. Jadi pelaksanaan, jadi rekrutmen ataupun pengadaan personil untuk yang peserta didik itu nanti juga seleksi seluruh Indonesia, baik yang dari sipil maupun yang dari tamtama, maupun dari tamtama untuk alih golongan menjadi bintara. Kemudian yang skadron pendidikan 404 adalah pendidikan tamtama, itu dilaksanakan 2 periode. Jadi tamtama yang dari sipil tentunya, karena tidak ada golongan di bawah tamtama di militer itu sudah nggak ada. Jadi tentunya dari sipil kita didik untuk menjadi seorang tamtama seperti itu. Kemudian di Skadik 405 itu mainnya adalah skadron pendidikan yang melaksanakan pendidikan khususnya di bidang polisi militer, di unit polisi militer. PM. Iya, mungkin orang-orang sering lihat orang pakai PM, orang polisi militer tulisan-tulisan seperti itu kan masyarakat juga sering lihat. Itu untuk kejuruan dan untuk pendidikan awal sebagai polisi militer ya tentunya. Itu jadi, PM khusus AU atau bagaimana? Jadi untuk polisi militer itu sekarang kan sudah sendiri-sendiri. Oh, sudah bersendiri-sendiri. Jadi untuk PM Angkatan Darat ada sendiri, PM Angkatan Laut ada sendiri, PM Angkatan Udara juga ada sendiri. Dan itu kita juga melaksanakan pendidikannya sendiri, khusus untuk TNI Angkatan Udara. Ya, jadi nanti dari sumber tadi ya, dari sumber tamtama ataupun bintara itu yang lulus, setelah lulus kemudian yang ditetapkan atau yang diputuskan prajurit itu untuk menjadi seorang polisi militer, nanti tentunya akan dididik di 405 itu untuk disiapkan, dikenalkan skill-skill tentang polisi militer. Dan itu itu berkelanjutan. Jadi tahapan-tahapan skill atau keterampilan yang ada di polisi militer itu kan banyak ya maksudnya. Itu nanti secara bertahap akan dilaksanakan seluruhnya di situ. Oke. Ya. Baik. Jadi dari sipil ke tamtama ke bintara, ke perwira. Gitu. Nah, itu sebenarnya apa sih yang membedakan dari pendidikannya bagi mereka itu? Dari pendidikannya, skill atau apanya? Dari proses pendidikannya yang jelas kemampuan tambah lagi atau bagaimana? Yang jelas kalau ketika alih golongan ya, kita bicara alih golongan, berarti seseorang yang tamtama mau alih golongan ke bintara, berarti dia sudah mempunyai kemampuan ataupun sikap dan masa dinas yang cukup dan sesuai persyaratan yang sudah ditentukan untuk menjadi seorang bintara. Jadi walaupun nanti tamtama tapi dia tidak memiliki kecakapan dalam bekerja, tamtama tapi tidak memiliki sikap untuk menumbuhkan semangat dalam diri dia, tetap nanti jadi tamtama terus sampai nanti kopral kepala mungkin seperti itu. Dan bintara juga seperti itu. Kalau memang dia tidak mempunyai etos kerja yang bagus, dia juga tidak akan menjadi perwira sampai pensiun. Seperti itu. Jadi memang benar-benar kita seleksi kemampuannya, skillnya, pengetahuannya, kita benar-benar seleksi untuk dilaksanakan alih golongan. Dan saat ini memang 5 skadron pendidikan yang di Lanut Adi Sumarmo itu berjalan semua di sini. Iya, tentunya atau ada musim-musim tertentu ketika itu ada pendidikan semacam itu, atau setiap tahun pasti berlangsung? Setiap tahun berlangsung terus. Karena itu sudah ada kurikulumnya tiap tahun. Jadi memang tidak sepanjang tahun melaksanakan pendidikan, tapi ada kurikulum yang telah ditentukan bahwa skadron pendidikan 404 akan mendidik bintara pada bulan sekian sampai sekian. Baik, jadi 5 skadron pendidikan ini juga yang menunjukkan bahwa benar-benar bahwa Lanut Adi Sumarmo adalah lanut pendidikan di sini ya. Kawah Chandra di muka. Kawah Chandra di muka. Baik, kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti segmen berikutnya, Kapten Rindar, kita jeda lagi ya. Dan mitra Hati-Hati TV kami segera kembali masih dalam Prajurit Pastinya.